Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Siti Nur Faizah, kemudian Fernanda Yudit Aditama atau saya sendiri, yang ketiga Delta Asri Tamara, dan yang terakhir Sandi Nur A. Di sini kami akan menerangkan materi tentang aliran salaf. Jadi, kata salaf secara bahasa bermakna orang yang telah terdahulu dalam ilmu, kemudian iman, keutamaan, dan kebaikan. Ibnu Matsur berkata, salaf juga berarti orang-orang yang mendahului kamu dari nenek moyang. Orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan denganmu dan memiliki umur lebih serta keutamaan yang banyak. Oleh karena itu, generasi pertama dari tabi'in dinamakan as-salafus salih. Adapun secara istilah, makna dia adalah sifat pasti yang khusus untuk para sahabat ketika dimutlakan dan yang selain mereka diikutsertakan karena mengikuti mereka. Selanjutnya salafiyah. Salafiyah sendiri adalah sikap atau pendirian para ulama Islam yang mengacu kepada sikap atau pendirian yang dimiliki para ulama generasi salaf itu sendiri. Kata salafiyah sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti terdahulu. Yang dimaksud adalah orang-orang terdahulu semasa Nabi Muhammad SAW, kemudian sahabat, tabi'in, dan tabi'it tabi'in. Kemudian Ibrahim Matskur menguraikan karakteristik ulama salaf atau salafiyah sebagai berikut. Yang pertama, mereka lebih mendahulukan riwayat atau nakal daripada dariyah atau akal. Kemudian yang kedua, dalam persoalan pokok-pokok agama atau usluludin dan persoalan-persoalan cabang agama atau fardu ad-din, mereka hanya bertolak pada penjelasan Alkitab dan juga Al-Sunnah. Yang ketiga, mereka mengimani Allah tanpa perenungan lebih lanjut, yaitu perenungan tentang zatnya, dan tidak pula mempunyai paham antropomorfisme. Dan yang terakhir, mereka mengimani ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan makna lahirnya dan tidak berupaya untuk menakwilkannya. Selanjutnya ada ulama-ulama salaf dan beberapa pemikirannya, yaitu dari Ibnu Taimiyah. Riwayat singkat hidup Ibnu Taimiyah. Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Taqiyuddin Ahmad bin Abi Al-Halim bin Taimiyah. Dilahirkan di Haron pada hari Senin tanggal 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah dan meninggal di penjara pada malam Senin tanggal 20 Zulqa'dah tahun 729 Hijriah. Kewafatannya telah menggetarkan dada seluruh penduduk Damaskus, Syam, dan Mesir, serta kaum muslimin pada umumnya. Ayahnya yaitu bernama Syihabuddin Abu Ahmad Abdul Halim bin Abdul Salam Ibnu Abdullah bin Taimiyah. Beliau adalah seorang syekh, khatib, dan hakim di kotanya. Dikatakan oleh Ibrahim Matskur bahwa Ibnu Taimiyah merupakan seorang tokoh salaf yang ekstrim karena kurang memberikan ruang gerak leluasa kepada akal. Ia adalah murid yang mutaqi, waro, zuhud, serta panglima dan penentang bangsa Tartas yang berani. Selain itu, ia dikenal sebagai seorang muhaddis, mufassir, faqih, teolog, bahkan memiliki pengetahuan luas tentang filsafat. Berulang kali Ibnu Taimiyah masuk penjara hanya karena bersengketa dengan para ulama sezamannya. Kemudian ada pemikiran dari teori Ibnu Taimiyah. Yang pertama yaitu sangat berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Kedua, tidak memberikan ruang gerak yang bebas kepada akal. Ketiga, berpendapat bahwa Al-Quran mengandung semua ilmu agama. Keempat, di dalam Islam yang diteladani hanya 3 generasi saja, yaitu sahabat, tabi'in, dan para tabi'in. Yang terakhir yaitu Allah memilih sifat yang tidak bertentangan dengan tauhid dan tetap mentazihkannya. Ibnu Taimiyah mengkritik Imam Hanbali dengan mengatakan bahwa kalaulah kalamullah itu qadim, maka kalamnya pasti qadim pula. Ibnu Taimiyah adalah seorang tekstualis, oleh sebab itu pandangannya dianggap
oleh ulama mazhab Hanbal Alkitab Ibnu Al-Jauzi sebagai pandangan tazim Allah, yakni menyerupakan Allah dengan makhluknya. Oleh karena itu, Al-Jauzi berpendapat bahwa pengakuan Ibnu Taimiyah sebagai salaf perlu ditinjau kembali. Dan ada pandangan Ibnu Taimiyah, yaitu pertama, percaya sepenuh hati terhadap sifat-sifat Allah yang ia sendiri atau Rasulnya menyifati, yaitu ada sifat salbiyah, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bin nafsi, dan wadaniyah. Kemudian ada sifat ma'nawi, yaitu kudra, irada, sama'a, basar, hayat, ilmu, dan kalam. Kemudian ada sifat khobariyah, yaitu sifat-sifat yang diterangkan Al-Quran dan hadis walaupun akal bertanya tentang maknanya. Seperti keterangan yang menyatakan bahwa Allah di langit, Allah di atas arasy, Allah turun ke langit dunia, Allah dilihat oleh orang beriman di akhirat kelak, wajah, tangan, dan mata Allah. Dan yang terakhir sifat dhofiyah, mengidhofkan atau menyandarkan nama-nama Allah pada alam makhluk, Rabb alamin, Khaliq al-qaum, dan Falik al-hab wal al-nawa. Dan percaya sepenuhnya terhadap nama-namanya yang Allah dan Rasul yang sebutkan, seperti al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin, al-alim, al-qadir, al-hayy, al-qayyum, as-sami, dan al-basir. Menerima sepenuhnya nama-nama Allah tersebut dengan tidak mengubah makna yang tidak dikehendaki lafaz, tidak menghilangkan pengertian lafaz, tidak mengingkarinya, dan tidak menggambarkan bentuk-bentuk Tuhan, dan tidak menyerupai sifat-sifatnya dengan sifat-sifat makhluknya. Ibnu Taimiyah tidak menyetujui penafsiran ayat-ayat mutasyabihat. Menurutnya, ayat atau hadis yang menyangkut sifat-sifat Allah harus diterima dan diartikan sebagaimana adanya, dengan catatan tidak mentazimkan, tidak menyerupakannya dengan makhluk, dan tidak bertanya-tanya tentangnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ulama salaf dan pemikirannya, yaitu Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah ini merupakan tokoh aliran salaf yang ekstrim karena beliau itu kurang memberikan ruang gerak yang bebas terhadap akal. Nah, beliau itu juga merupakan seorang panglima dan menentang bangsa Tartas yang berani karena beliau itu juga memiliki ilmu pengetahuan yang sangat luas tentang ilmu filsafat. Nah, Ibnu Taimiyah ini memiliki 5 pemikiran, antara lain yang pertama sangat berpegang teguh terhadap ajaran Al-Quran dan juga hadis. Yang kedua, tidak memberikan ruang gerak bebas terhadap akal. Yang ketiga, berpendapat bahwa Al-Quran itu mengandung semua ilmu. Terus yang keempat, hanya ada 3 generasi yang wajib diteladani atau yang patut diteladani. Yang pertama ada sahabat, yang kedua ada tabi'in, dan yang ketiga ada tabi'in. Terus yang terakhir ada Allah itu memiliki sifat yang tidak bertentangan dengan tauhid dan tetap mentanzilahkannya. Terus selain itu Ibnu Taimiyah ini juga memiliki 3 pandangan. Yang pertama, percaya sepenuh hati terhadap sifat Allah, di mana beliau sendiri dan juga Rasul itu juga mensifatinya. Nah, ada 4 sifat ya di sini. Yang pertama ada sifat salbiyah, di mana di dalamnya ada qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bin nafsihi, dan juga wahdaniyah. Yang selanjutnya ada sifat maknawiyah, dan sifat maknawiyah ini di dalamnya ada kudrah, iradah, basar, hayati, dan juga ilmu, kalam juga. Terus yang ketiga ada sifat kabariyah. Nah, sifat kabariyah ini merupakan sifat yang diterangkan di dalam Al-Quran dan juga hadis. Terus yang terakhir ada sifat dhofiyah. Sifat dhofiyah ini menyadarkan nama-nama Allah kepada makhluknya. Ada Rabb al-Amin, Khaliq, dan juga Falik. Nah, yang kedua ada percaya sepenuh hati terhadap nama-nama Allah yang sudah disebutkan dalam Asmaul Husna. Yang pertama ada
al-awal, al-akhir, az-zohir, al-batin, al-qadir, al-qayyim, al-majid, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir ada menerima dengan sepenuh hati nama-nama Allah dengan tidak mengubah makna yang tidak dikehendaki oleh lafal. Nah, di sini maksudnya tidak menghilangkan pengertian lafal, tidak mengingkari lafal, tidak menggambarkan bentuk Tuhan, dan juga tidak menyerupai sifat makhluk. Nah, itu ada 3 pandangan menurut Ibnu Taimiyah, dan juga ada 5 pemikiran menurut Ibnu Taimiyah. Perkembangan Salafiyah di Indonesia. Perkembangan Salafiyah di Indonesia diawali oleh gerakan-gerakan pemersatu Islam, Persis atau Muhammadiyah. Gerakan-gerakan lainnya pada dasarnya juga dianggap sebagai gerakan ulama salaf. Tetapi teologi sudah dipengaruhi oleh pemikiran yang dikenal dengan logika. Sementara itu, para ulama yang menyatakan diri mereka sebagai ulama salaf mayoritas tidak menggunakan pemikiran dalam membicarakan masalah teologi. Dalam perkembangan berikutnya, sejarah mencatat bahwa Salafiyah tumbuh dan berkembang pula menjadi aliran mazhab atau paham golongan sebagaimana Khawarij, Mu'tazilah, Maturidiyah, dan kelompok-kelompok Islam klasik lainnya. Salafiyah bahkan sering diletakkan dengan ahli sunnah wal jamaah di luar kelompok Syiah.